Kabut pagi masih menyelimuti kaca jendela kamarku yang sempit. Di lantai 3 sebuah kontrakan yang usang. Suara klakson dan deru motor dari jalanan sudah mulai terdengar, mengiringi detak jantungku yang tak beraturan. Aku menatap layar ponsel yang penuh dengan notifikasi. Bukan dari keluarga atau teman, melainkan deretan pesan singkat dan pemberitahuan email dari bank dan perusahaan fintech. Setiap bunyi, ding, yang keluar seakan seperti pukulan gong kecil yang mengingatkanku pada jurang yang semakin dalam. Tagihan jatuh tempo. Segera lunasi untuk menghindari denda. Peringatan. Akun Anda akan dilaporkan ke sistem Slick jika. Halo, ini dari PT. Mengenai pinjaman Anda yang. Aku melemparkan ponsel ke bantal. Rasanya seperti ada tangan tak terlihat mencekik leherku. Napas ini terasa berat. Bukan karena polusi, tapi karena beban yang kuyakin suatu saat akan menghancurkanku. Dulu, semua terlihat begitu indah. Lulus dari kampus ternama dengan IPK cum laude, langsung diterima di sebuah perusahaan multinasional. Gaji pertama, bonus, tunjangan. Aku seperti raja kecil. Hidup di kota besar menuntut gaya hidup tertentu, bukan? Apartemen yang nyaman di kawasan strategis, makan siang di resto kekinian, nongkrong di kafe mahal setiap akhir pekan, gadget terbaru harus ada. Awalnya bisa terkontrol. Kartu kredit adalah penyelamat. Bayar nanti saja, bisik setan kecil di telinga. Kemudian datanglah pinjaman online. Mudah, cepat, tanpa ribet. Hanya KTP dan selfie. Awalnya hanya untuk menutup saldo kartu kredit yang membengkak. Tapi kemudian seperti candu. 1 aplikasi, 2, 5, 10. Uang cair begitu mudah. Seolah-olah itu bukan uang sungguhan, melainkan angka-angka ajaib di layar ponsel. Aku terjebak dalam siklus, gali lubang tutup lubang, yang tak berujung. Meminjam dari aplikasi A untuk bayar aplikasi B. Meminjam dari C untuk bayar A, dan seterusnya. Puncaknya adalah ketika aku mulai meminjam dari rentenir. Itu adalah keputusan paling bodoh dalam hidupku. Tekanan dari debt collector yang semakin agresif membuat panik. Mereka tak hanya mengirim pesan ancaman, tapi mulai menelepon rekan kerjaku, bahkan menyebut-nyebut nama orang tuaku di desa. Rasa malu itu seperti api yang membakar seluruh tubuhku. Hari itu, di kantor, atasan memanggilku ke ruangannya. Wajahnya serius. Rian, katanya, menyapaku dengan nama yang selama ini kupakai di dunia profesional. Ada beberapa telepon yang masuk ke HR mengenai urusan pribadimu. Ini mulai mengganggu reputasi perusahaan. Dunia berputar. Aku hanya bisa mengangguk pelan. Mulut terasa kering. Aku tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Kami beri kamu waktu untuk menyelesaikan ini. Tapi jika terus berlanjut, kalimatnya tak perlu diselesaikan. Aku mengerti. Karir yang kubangun dengan susah payah selama 5 tahun runtuh dalam sekejap. Malamnya, di kontrakan yang gelap karena listrik sudah diputus, aku duduk terdiam. Ponselku bergetar tak henti. Sebuah nomor tak dikenal. Aku tahu siapa itu. Debt collector. Kali ini, suara di seberang garis kasar dan penuh amarah. Kami tahu alamatmu. Kami tahu di mana orang tuamu tinggal. Lunasi sekarang, atau kami yang akan datang. Jangan main-main. Kata-kata itu menggantung di udara, tajam dan menusuk. Kami tahu di mana orang tuamu tinggal. Itu adalah pukulan telak. Orang tuaku di desa. Mereka orang-orang sederhana yang tak tahu menahu tentang hiruk-pikuk kota dan jerat utang piutang. Ibu dengan penyakit jantungnya. Ayah yang sudah renta. Aku tak bisa membayangkan jika mereka sampai diteror. Rasa bersalah yang luar biasa menyergapku. Aku memandangi tumpukan barang-barang di kamar. Televisi layar datar, laptop, beberapa pasang sepatu merek. Barang-barang yang dulu kubeli untuk mengisi kekosongan jiwa dengan kepuasan materi. Kini, mereka hanya menyisakan kenangan pahit. Lalu, seperti kilatan cahaya di kegelapan, sebuah ide gila muncul. Sebuah ide yang penuh pelarian, pengecut, tapi satu-satunya yang terlintas di benakku yang kalut, lari. Bukan sekadar pindah kontrakan, tapi menghilang. Benar-benar menghilang. Aku akan pulang ke desa, tapi tidak dengan cara biasa. Aku tidak akan memberi kabar pada siapapun di kota. Biarkan mereka, debt collector, mantan rekan kerja, bahkan beberapa teman yang juga kutagih, berlomba-lomba mencariku. Biarkan mereka menghadapi jalan buntu. Aku akan membiarkan utang-utang itu
mati, bersama identitas lamaku di kota. Rencana itu membuatku merasa bersalah, tapi juga, untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, memberiku sedikit kedamaian. Aku tahu ini salah. Aku tahu ini tidak bertanggung jawab. Tapi pada titik nadir ini, naluri bertahan hidup berbicara lebih lantang. Aku ingin hidup. Aku ingin bernapas lega tanpa dicekik ancaman. Esok harinya, aku beraksi seperti robot. Aku menjual semua barang berharganya yang bisa dijual secara cepat di marketplace online. Laptop, kamera, jam tangan. Hasilnya tidak banyak, tapi cukup untuk ongkos dan modal hidup sederhana di desa untuk beberapa waktu. Barang-barang lain yang tidak penting aku tinggalkan begitu saja di kontrakan. Biarlah pemilik kontrakan yang mengambilnya sebagai ganti utang sewa yang belum lunas. Aku hanya membawa satu koper besar berisi pakaian seadanya dan dokumen-dokumen penting. Aku menghapus semua akun media sosial, menguninstall aplikasi pinjaman, dan membeli kartu prabayar baru dengan nomor yang tidak diketahui siapa-siapa. Aku memblokir semua nomor yang berpotensi mencariku. Ini adalah proses pemutusan total. Saat aku menutup pintu kontrakan untuk terakhir kalinya, hati ini berdesir. Sebuah kehidupan di kota besar, dengan segala mimpi dan kegagalannya, resmi kutinggalkan. Aku tidak menoleh lagi. Perjalanan dengan bus antar kota terasa seperti mimpi. Pemandangan gedung-gedung tinggi perlahan berganti dengan hamparan sawah dan bukit yang hijau. Udara yang semula tebal dengan polusi, kini berangsur segar. Tapi kedamaian itu terusik oleh bayang-bayang rasa bersalah. Apa yang akan terjadi pada orang tuaku? Apakah debt collector benar-benar akan menyambangi mereka? Setelah 8 jam perjalanan, bus akhirnya tiba di terminal kecil kota kabupaten. Dari sini, aku naik angkutan pedesaan yang meliuk-liuk mengikuti jalan berkelok. Jantungku berdebar-debar bukan karena lelah, tapi karena kecemasan. Aku akan tiba tanpa pemberitahuan. Desa tempat orang tuaku tinggal masih seperti yang kuingat. Damai, sunyi, dengan jalanan beraspal yang cukup baik dan rumah-rumah yang berjajar rapi. Pepohonan rindang memberikan keteduhan. Saat angkutan desa berhenti di ujung jalan, dekat sebuah warung kecil, aku turun dengan koperku. Beberapa orang yang sedang duduk-duduk di warung memandangiku dengan penasaran. Aku tersenyum kecut dan mengangguk, berusaha tampak biasa saja. Dengan langkah berat, aku berjalan menyusuri jalan setapak menuju rumah orang tuaku. Rumah papan sederhana dengan pekarangan luas yang ditanami berbagai pohon buah. Asap mengepul dari dapur, pertanda ibu sedang memasak. Saat aku mendorong pagar kayu yang ringkih, seekor anjing peliharaan menggonggong. Ibu keluar dari dapur, tangannya masih memegang sendok sayur. Matanya membelalak, tak percaya. "Rian? Nak, itu, kamu?" Ujarnya terbata-bata. Wajahnya memancarkan campuran rasa kaget, senang, dan khawatir. Aku meletakkan kopernya dan memeluknya erat. Rasanya seperti pulang ke pelabuhan yang aman setelah sekian lama terombang-ambing badai. "Ibu," kataku, suaraku serak. "Aku pulang." "Kenapa tidak bilang-bilang? Ayahmu pergi ke kebun. Dia akan terkejut." Aku hanya menghela napas. "Aku butuh istirahat, Bu. Aku capek." Ibu, dengan naluri seorang ibu, sepertinya bisa merasakan bahwa ada yang tidak beres. Dia tidak banyak bertanya. Dia hanya memelukku lagi dan membawaku masuk ke dalam rumah yang beraroma harum masakan kampung. Rumah yang penuh dengan kenangan masa kecil, jauh sebelum segala keserakahan dan kesalahanku dimulai. Malam itu, setelah ayah pulang dengan keheranan yang sama, kami makan malam bersama. Aku bercerita kalau aku sudah resign dari pekerjaan dan ingin tinggal di desa untuk sementara, mencari ketenangan. Mereka, dengan kebaikan hati orang tua, menerimaku tanpa syarat. Mereka mungkin punya firasat, tapi memilih untuk tidak menekan. Hari-hari pertama di desa terasa seperti surga. Bangun pagi disambut kicau burung, bukan bunyi alarm. Menghirup udara segar, membantu ayah memetik sayur di kebun, menikmati masakan ibu yang sederhana namun penuh cinta. Perlahan-lahan, ketegangan di pundakku mulai mengendur. Tapi surga itu tidak bertahan lama. Sekitar 2 minggu setelah kedatanganku, sebuah mobil sedan berwarna gelap berhenti di depan rumah kami. 2 pria berbadan kekar dengan kemeja lengan pendek keluar dari dalamnya. Mereka tidak terlihat seperti warga sekitar. Jantungku berhenti berdetak. Aku, yang sedang duduk di teras belakang, langsung merunduk dan mengintip dari celah dinding. Ibu keluar menyambut.
Selamat siang, Bu. Kami dari perusahaan pembiayaan, kata salah satu pria itu dengan suara yang berusaha sopan, tapi tetap terkesan mengancam. Kami mencari Bapak Rian Adi Pratama. Katanya tinggal di sini. Wajah ibu tampak bingung. Rian? Itu anak saya. Dia di sini. Ada perlu apa? Pria itu tersenyum tipis. Dia punya beberapa kewajiban yang belum diselesaikan di kota. Kami ditugaskan untuk menagih. Aku bisa mendengar percakapan itu dengan jelas. Darah di kepalaku mendidih dan membeku pada saat yang bersamaan. Mereka benar-benar menemukan aku. Mereka datang ke surga kecilku, mengotori ketenangan yang baru saja kudapat, dan yang paling menyakitkan, mereka menghadapkan orang tuaku yang tak bersalah pada kenyataan memalukan tentang anak mereka. Aku mendengar suara ibu yang gemetar. Utang? Anak saya? Tidak mungkin. Dia anak yang baik. Baik atau tidak, Bu, data di kami menunjukkan demikian. Besar sekali jumlahnya. Bisa kami bicara langsung dengannya? Aku tahu aku harus keluar. Melindungi ibu. Tapi kakiku seperti dilem. Rasa malu yang begitu besar membuatku ingin menghilang ke perut bumi. Ini adalah konsekuensi yang kuhindari dengan melarikan diri. Tapi ternyata, pelarian tidak pernah membawa pada penyelesaian. Ia hanya memindahkan masalah ke tempat yang paling tidak kuinginkan. Dan sekarang, di depan rumah orang tuaku yang sederhana, di tengah kedamaian desa, debt collector itu berdiri. Mereka adalah pengingat nyata dari kehidupanku yang gagal di kota. Mereka adalah pemburu yang telah menemukan buruannya. Aku menarik napas dalam-dalam. Ini waktunya menghadapi musik. Atau setidaknya, menghadapi tagihan yang selama ini kutinggalkan. Dengan langkah gontai, aku berjalan keluar dari persembunyianku, menuju ke teras depan di mana ibu berdiri pucat pasi dan dua pria itu menatapku dengan sorot mata yang membuatku merinding. Perlombaan mereka untuk mencariku telah usai. Sekarang, bagian yang paling sulit benar-benar dimulai.